Oke, halo Ivel. Halo Rin, selamat malam. Malam. Jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Hurina Nur Sintanuria dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2021. Di sini aku mau eh, menggali informasi nih dari Ivel terkait penelitian yang kami lakukan, aku dan kelompokku lakukan mengenai persepsi mahasiswa terhadap kontribusi gedung kreativitas mahasiswa dalam pengembangan kreativitas mahasiswa Filkom Universitas Brawijaya. Sebelumnya, apakah Ivel bersedia untuk menjadi narasumber penelitian ini? Bersedia. Oke, jadi ini aku ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dibantu jawab ya, Ivel. Oke, sebelumnya mungkin Ivel bisa perkenalkan diri dari nama, angkatan, prodi, sama aktivitas atau kesibukan yang sedang dilakukan saat ini. Oke, halo, selamat malam. Perkenalkan, aku Mary Feliana Fitriata Safijanto, biasa dipanggil Ivel. Aku adalah mahasiswa program studi sistem informasi angkatan 2021 yang saat ini mungkin sedang diamanai sebagai dirjen kaderisasi PSDM dan PKUB. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Ivel tahu nih soal GKM? Dan menurut Ivel, GKM tuh apa sih? Oke, kalau GKM sendiri itu menurut aku adalah sebuah tempat yang ada di Filkom UB lah ya, yang sebenarnya itu digunakan sebagai fasilitas mahasiswa Filkom untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan kayak gitu. Oke, Ivel pernah pakai GKM nggak atau seberapa sering sih kamu pakai GKM? Kalau seberapa seringnya sebenarnya mungkin bisa dibilang hampir tiap hari kali ya, kayak soalnya di Sabtu atau Minggu tuh pasti biasanya ada kegiatan mahasiswa yang bisa kita ikutin, dan di hari biasa itu kita bisa pakai kesekretariatan dari lembaga di Filkom. Oke, menurut Ivel fungsi utamanya dari GKM tuh apa aja sih, Vel? Kalau untuk fungsi itu sebenarnya kita ada banyak ya. Contohnya kalau misalkan di lantai satu itu tuh ruang untuk mahasiswa bisa diskusi secara terbuka, terus juga bisa berkumpul dan ya mungkin ngobrol juga lah kayak gitu. Nah terus sebenarnya kalau yang dari aku tahu itu kan di tengah-tengah GKM itu ada ruang kecil kayak Hmm. kotak gitu, itu ada rumput sintetisnya, itu katanya mau dibuat untuk lomba-lomba robot kayak gitu. Terus di lantai 2 itu ada kesekretariatan dari setiap lembaga di Filkom. Lantai 3 itu tuh ada ruang untuk kita bisa mengerjakan tugas. Terus kayak semacam co-working space lah. Dan ada juga ruang untuk melakukan kegiatan. Yang sama juga di lantai 4 itu ada 2 ruang. Jadi totalnya ada 3 ruang untuk Hmm. melaksanakan kegiatan di Filkom. Kegiatannya ini pun menurut aku cukup beragam ya, karena kebetulan kapasitas dari tiap ruangan tuh cukup untuk kurang lebih 100 orang sih. Oke, bagaimana sih Ivel ngelihat perannya GKM ini untuk pengembangan kreativitas mahasiswa Filkom UB? Nah kalau misalkan pengembangan kreativitas ya, sebenarnya penggunaan gedung itu tergantung sama imajinasi dari tiap mahasiswa gitu. Contohnya kayak di lantai 2 itu kan ada sekretariatan tuh. Nah mahasiswa yang kreatif itu bisa melakukan proker atau kayak ide lah bikin suatu pekerjaan. Contohnya ada es krim, jualan es krim di Hmm. BEM, ada jualan roti dan sebagainya. Terus di sekrenya sekrenya LPM Display itu ada jual jasuke dan roti bakar. Terus juga di sekrenya Bios itu juga banyak alat musik yang bisa dipinjam untuk mainin kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya untuk menunjang kreativitas tuh menurut aku udah cukup menunjang ya, karena balik lagi fungsi gedung itu tergantung sama seberapa kreativitas
seberapa kreatif mahasiswa bisa menggunakan gedung tersebut. Terus di lantai 3 dan 4-nya terutama itu juga bakal balik lagi ke kreativitas mahasiswa sih, misal mau diadakan konser di sana atau mau sekedar sharing seminar itu juga bisa. Bahkan di lantai 1 itu juga banyak kok digunakan untuk pameran, misalkan pameran foto, terus pameran untuk lukisan-lukisan itu juga pernah. Terus juga pernah buat kayak live music gitu. Kalau misalkan film fest atau ulang tahun Filkom itu ada, itu dia biasanya juga dibuat bermusik dan sebagainya kayak gitu sih. Oke, menurut Ivel nih, apa aja aspek atau fasilitas dari GKM ini yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kreativitasnya mahasiswa? Kalau aspek menurut aku sebenarnya GKM tuh punya banyak potensi dan fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Nah contohnya itu pertama jelas kayak ruang, terus yang kedua itu listrik itu udah tersebar dan banyak bisa dipakai juga. Terus sama kalau misalkan kita mengadakan pinjaman ruang itu tuh ditawarin fasilitas kayak kursi sejumlah yang kita pengen, terus juga sound, terus juga um, mic, sound system mic kayak gitu-gitu. Terus mungkin kursi-kursi yang lebih formal, meja juga bisa kayak gitu sih. Oke, apa Ivel ngerasa nggak sih bahwa GKM ini punya dampak positif langsung ke tingkat kreativitas yang dihasilkan oleh mahasiswa Filkom UB ini? Terus kira-kira kenapa tuh? Kok bisa positif? Oke. Kalau ngomongin soal dampak positif dari GKM ya, menurut aku positif di sisi dimana kita jadi punya wadah gitu, kita jadi punya tempat untuk bisa berekspresi sebebas kita. Misalkan kalau yang sering aku dengar ya di mungkin fakultas sebelah itu mereka tuh untuk peminjaman ke UB, misalkan Sakti atau mungkin mereka mengadakan sesuatu itu perlu pinjem ke banyak tempat lah yang ribet gitu, kita bisa menghindari itu, kita bisa pinjem ruangan-ruangan yang kita butuh dengan mudah. Terus juga ruangan itu tuh juga udah tersedia, misalkan kayak sistem kursi dan sebagainya yang mana itu bakal berguna banget buat kalau kita ngadain seminar kecil atau sebagainya gitu sih. Jadi menurut aku dampak positif langsung dari BKM itu terutama itu udah di segi wadahnya sih. Oke, bagaimana sih GKM ini bisa lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan kreativitas mahasiswa? Menurut Ivel tuh apa aja yang kurang gitu? Kalau soal yang kurang itu menurut aku mungkin karena mahasiswa Telkom cukup banyak ya, jadi kalau dari segi keluasan sebenarnya bisa sih diperluas lagi, karena kan kita tahu kalau gedung lantai 4 tuh muatnya cuma 100-an, sedangkan mahasiswa Telkom sendiri misalkan di satu prodi aja itu udah hampir 200 kayak gitu sih. Itu sih, sama menurut aku tuh ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan lebih baik. Contohnya kursi-kursi itu masih kurang. Nah di lantai 3 kan ada kursi tuh, ada kayak tempat duduk yang proper gitu. Di lantai 1 kalau misalkan dikasih juga itu lebih baik juga. Terus sama perawatan sound systemnya sih, kadang tuh beberapa mic itu error atau tiba-tiba baterainya habis. Sedangkan kalau satu acara itu kan kita butuh backup yang banyak kan. Itu mungkin bisa di anulir lagi lah biar nggak terjadi kayak gitu. Oke, menurut Ivel nih, apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses atau memanfaatkan fasilitas GKM? Dan menurut Ivel gimana sih cara ngatasinya? Kalau untuk tantangan tertentu mungkin lebih ke peminjamannya agak rumit ya, karena kan kita harus ada 2 lapis, istilahnya tuh kayak 2 lapis peminjaman. Yang pertama itu kita harus masukin dulu BBM, yang kedua itu tuh harus kayak ke Pak Joko namanya, dan itu tuh titik aksesnya tuh di Pak Joko. Sedangkan beberapa kali kalau misalkan ada UB dari sisi istilah itu orang eksternal Filkom kan yang pengen pinjam GKM, itu tuh kadang itu langsung ke Pak Jokonya. Nah kalau kayak gitu nanti tuh jatuhnya miss di BEM-nya gitu. Jadi lebih ke sisi administratifnya sih. Oke, menurut
Ivel nih, sejauh mana sih kesadaran mahasiswa terhadap kontribusi GKM dalam pengembangan kreativitas mereka? Kalau sisi kontributifnya menurut aku kayaknya karena namanya gedung kreativitas mahasiswa itu beberapa kali kayak nyebabin ambigu gitu nggak sih ya kan? Kayak kita ngira tuh kalau gedung kreativitas mungkin banyak artistiknya lah, sedangkan yang kita lihat gedung Filkom tuh masih sama gitu, template-nya masih modern dan minimalis kayak gitu kan. Nah, menurut aku kayaknya teman-teman masih kurang nangkep sih kalau itu tuh bakal meningkatkan kreativitas mereka gitu. Padahal lebih ke arah kita jadi lebih bisa loh dan lebih bebas berekspresi kalau mereka tuh minimalis karena kita jadi bisa nambahin ornamen sendiri. Terus juga di lantai 2 sekarang kan ada vandalisme ya, yang ada coret-coret orang. Aku nggak tahu sih, belum belum lihat ke sana. Itu juga ada untuk ngekspresiin mahasiswa gitu sih. Oke, buat pertanyaan terakhir nih, bagaimana GKM ini dapat berperan dalam menarik lebih banyak partisipasi mahasiswa dan meningkatkan minat terhadap kegiatan kreatif di Filkom UB? Kalau soal menambah minat dan kreativitas, menurut aku sebenarnya itu balik ke mahasiswa Filkom sendiri kan, karena tempatnya udah ada, tempatnya gratis dan udah banyak fasilitasnya gitu. Tinggal gimana mahasiswa Filkom itu memanfaatkan hal tersebut untuk hal yang lebih baik. Gitu. Nah, kalau dari apa yang aku tangkap, menurut aku mahasiswa Filkom tuh perlu dikasih akses mungkin ya, atau istilahnya itu ide-ide dari tiap lembaganya untuk berekspresi. Kayak misal kan sekarang banyak tuh ada live music, ada dokter yang mamerin foto, terus ada poteri tuh bikin kayak art class gitu lah, terus ada kelas lukis juga gitu. Jadi menurut aku itu tergantung mahasiswa lagi sih seberapa kreatif mereka bisa. Aku mau tunjukin vandalisme, boleh nggak? Boleh. Ini ada di lantai 2 kita. Nah tuh, belum muncul kan? Ada ininya. Kamu nunjukin mic nggak sih? Iya. Kamu kelihatan nggak? Nah, udah. Ini dia kayak satu minggu apa ya, ada cerita gitu, ada graffiti support gitu tentang mental health, kayak ada orang yang mungkin pengen bunuh diri terus pengen nyemangatin orang-orang yang ngerasain hal yang sama dan pengen mempersembahkan karya untuk orang-orang yang ngerasain gitu kan. Ini karyanya kelihatan nggak ya btw? Benar, masih loading. Kelihatan nggak? Nggak muncul itunya, masih nampilin mic. Oh, bentar. Ini. Oh, di tembok kah? Iya, di tembok di lantai 2. Ini suratnya yang dia bikin. Oke. Baru Gitu. tahu. Ini juga satu minggu ini aku berpikir untuk mengakhiri hidup. Terus ini kayak I present you karya ini. Ini dari mahasiswa kah? Iya, yang nulis mahasiswa. Tapi kayak masih anonim gitu loh, yang tahu bikin ini siapa gitu. Baru tahu, aku baru tahu sih, aku nggak sampai lihat ke sana soalnya. Ya gitu. Jadi mungkin yang bisa aku mention dari karya yang tadi ya, sebenarnya itu again kreativitas mahasiswa tuh tergantung sama mahasiswanya sendiri. Kita udah punya wadah, kita udah punya fasilitas, kesempatan, dan itu gratis disediain, tinggal gimana kita manfaatkan hal tersebut. Oke. Ya, mungkin segitu dulu pertanyaan dari aku. Aku mau ucapin makasih buat Ivel atas insight-nya dan juga yang barusan, karena aku juga sebagai mahasiswa Filkom aku baru tahu ya. Dan untuk
tahu itu apa ya, karena kan naik ke lantai atas tuh nggak ada lift atau nggak ada eskalator gitu ya, jadi mager banget mau naik gitu. Kayak mungkin buat penutup aku mau minta dokumentasi ya, Vel. Jadi aku screenshot ya. 1 2 3. Dah. Oke, ntar aku end dulu.